Ya, pemirsa, hari ini Komisi Pemilihan Umum akan menyelenggarakan kampanye Pemilu Damai 2024 di kantor KPU Jakarta Pusat. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan menghadiri acara ini. Nah, untuk membahas Pemilu 2024 yang demokratis dan bermartabat, sudah hadir bersama kami di studio Ketua DPP Partai Perindo, Lae Michael Victor Sianipar. Selamat siang, Lae. Selamat siang, Lae. Ya. Biarin pada berisik di sini ngomongin. Tapi ini, Le, terkait dengan deklarasi pemilu damai, kan udah pernah. Ini bukan pemilu pertama lah ya. Seperti itu. Selama ini menanggapi atau definisi pemilu damai seperti apa? Ya, kalau pemilu damai menurut saya dari pengalaman pemilu ke pemilu ada 3 unsur yang penting. Yang pertama itu terkait dengan pelaksanaannya. Jadi kalau pemilu itu damai artinya semua yang terlibat dalam hal ini para peserta, pemain gitu ya. Kalau ini lapangan bola gitu kan, pemainnya itu bisa berkompetisi dengan damai. Artinya mereka sadar bahwa kita ini tetap satu bangsa, satu keluarga. Beda pilihan itu hal yang wajar. Kita beradu argumentasi, beradu gagasan, gesekan pasti terjadi. Tapi kita sadar bahwa semua itu tetap dalam koridor kita satu keluarga. Dan ini adalah satu pentas demokrasi yang kita rayakan bersama. Jadi berjalan dengan damai. Ada gesekan kecil-kecil, tapi semua sadar bahwa kita ini tetap satu bangsa, satu negara, kita jaga itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah ujungnya. Jadi kalau pemilu udah pasti, perpecahan itu pasti ada. Walaupun ya jangan sampai ekstrim ya, karena kan ya beda pilihan pasti ada ketegangan gitu. Tapi setelah pemilu ini selesai, apa upaya-upaya dan cara kita mengantisipasi supaya semua itu bisa guyup kembali, bersatu kembali. Jadi pemilu yang baik tentu berjalannya tidak sampai ekstrim perpecahan, tapi gesekan pasti ada. Nah setelahnya itu harus bisa dirajut kembali. Pemilu yang damai itu bukan cuma diukur dari bagaimana terlaksana, tapi selesainya bagaimana. Nah itu yang kedua. Tapi yang ketiga dan menurut saya paling penting, pemilu damai adalah pemilu yang adil. Percuma tidak akan ada namanya kedamaian kalau tidak ada keadilan. Justru kalau ada kedamaian tapi ada ketidakadilan, ada kecurangan, yaitu namanya penindasan, begitu. Nah itu yang kenapa tadi ada deklarasi di Gakumdu ya sebelum kita bicara pemilu damai, tapi itu justru terjadi lebih dahulu. Menurut saya itu simbolis dan penting. Bahwa penegakan hukum, bahwa keadilan dalam pemilu itu sangat penting. Ibaratnya kalau 2 tim dalam satu pertandingan sepak bola itu mau bermain dengan damai, ya mereka harus tahu bahwa ada aturan bersama yang dijaga, ada wasit yang netral. Tapi kalau ada wasit yang mau jadi pemain, ada wasit yang mungkin cenderung ke kiri atau ke kanan, nah itu siap-siap pasti akan ada konflik gitu. Jadi kalau kita mau memiliki pemilu yang damai ini 75 hari ke depan masa kampanye sampai dengan tanggal 14 Februari, hal yang paling penting dan mendasar adalah harus ada netralitas, harus ada keadilan. Itu disediakan oleh KPU, Bawaslu dan semua aparat penegak hukum dan pemerintah dalam hal ini. Dengan yang tadi pagi sudah dilakukan, memang meskipun tadi dibilang bahwa keluarga semuanya ya, tapi memang dalam keluarga pasti akan ada, ya biasalah satu keluarga pasti slack lah ya, biasa ya, seperti itu, suami istri, kakak adik. Tapi terkait dengan ini kan tadi dibilang bahwa ini simbolis gitu loh. Nah terkadang simbolis ini tidak berarti dihayati gitu loh. Ini cuma sekedar formalitas gitu. Gimik lah kasarnya seperti itu. Bagaimana kita mau memastikan bahwa ini tidak gimik sebenarnya? Yang pertama tentu kepemimpinan itu penting. Dan itu kan tergambarkan tadi pada saat para capres-cawapresnya langsung yang hadir. Dan disaksikan juga oleh para pimpinan dari lembaga negara, Kapolri, Panglima TNI, dan seterusnya. Jadi supaya ini tidak berakhir sebagai simbolis dan gimik, harus ada komitmen dari level tertinggi. Tentu namanya di bawah itu kan agak susah dikontrol ya. Namanya pendukung-pendukung fanatik dari semua kubu, ya pasti ada aja. Oknum-oknum juga pasti ada aja di dalam pemerintahan begitu. Tapi kalau di atasnya ini sudah punya komitmen yang jelas dan mereka menunjukkan komitmen itu bersama-sama, harapannya yang bawah ngelihat. Harapannya juga di dalam kubu masing-masing kubu juga nanti akan ada proses untuk ya saling menjaga. Ini kita capres kita aja nggak begitu, capres kita nggak main hoax, capres kita nggak bikin black campaign, kita juga harusnya jangan berlebihan lah begitu. Jadi komitmen di atasnya itu paling penting supaya tidak sekedar simbolik, tapi yang di atas ini harus menunjukkan. Ini yang di atas ini maksudnya siapa nih? Apakah capres-cawapresnya ataukah pemimpin partainya atau bahkan mungkin KPU-nya atau mungkin bahkan sampai ke level presiden? Ya capres-cawapres pastinya TNI, Polri, Panglima keduanya, Kapolri juga pasti. Dan tentu ya lurah,
camat, wali kota dan ke atas sampai ke level presiden. Itu harus menunjukkan komitmen memang untuk menjaga kedamaian pemilu ini ya harus bersikap adil, harus bersikap fair. Dan semua yang berkompetisi juga harus punya keterbukaan dan sadar bahwa kita ini adu kandidat, adu gagasan, tapi ujung-ujungnya harus bersatu kembali sebagai bangsa Indonesia. Oke, ini ada tadi ngomong netralitas aparat meskipun memang itu sudah dideklarasikan dengan yang sudah ditandatangani hari ini jelang mulainya kampanye esok hari gitu kan. Tapi memang sebelum ini memang banyak kasus yang bukan kasus ya, tapi memang dugaan kasus yang memang terjadi di lapangan terkait juga salah satunya netralitas aparat yang memang dipertanyakan gitu loh. Termasuk dengan ada klaim dari IPW bahwa terjadi pemeriksaan serempak terhadap 176 kepala desa di Karanganyar oleh Polda Jawa Tengah. Ini memang menimbulkan pertanyaan dan spekulasi mengingat 3 kabupaten di Jawa Tengah ini memang kantong atau jadi sasaran pemeriksaan ini kantong suaranya PDIP. Padahal memang kita tahu sempat juga ada dugaan bahwa yang waktu itu ada acara di Senayan kalau nggak salah itu yang mendukung salah satu paslon perangkat desa seperti itu. Ini seperti apa nih? Apakah memang di level-level bawah ya, maksudnya di grassroots-nya, apakah memang praktik ini terjadi dan apa yang harus dilakukan sebenarnya? Ya. Dan ini juga saya dengan informasi seperti ini juga memang jadi ada concern ya, kekhawatirannya. Bahwa bisa begitu banyak kepala desa yang sekarang mungkin merasa sedang dibidik atau dipanggil. Nah ini menurut saya harus diklarifikasi. Harus diklarifikasi oleh tentunya pihak kepolisian atau mungkin Polda setempat supaya ini tidak menjadi isu liar. Karena kalau seperti ini terjadi dan tidak ada klarifikasi, wajar kalau banyak pihak yang punya spekulasi menduga-duga kok baru dipanggilnya sekarang. Kok di tengah situasi politik lagi memanas begini ada gerakan-gerakan seperti ini. Ini tujuannya apa? Tentu ya saya berharap ini murni sekedar pengawasan rutin yang dilakukan oleh aparat penegak hukum gitu. Itu harapan kami semua gitu bahwa semua pihak aparat penegak hukum, semua aparat negara bisa bertindak profesional dan adil begitu. Tapi kalau dilihat tren seperti ini sangat penting dan wajib bagi pihak kepolisian untuk mengklarifikasi. Jadi menurut saya nih di tengah kontes yang sedang menghangat seperti ini, burden of proof lah istilah kita ya. Burden of proof atau tanggung jawab untuk membuktikan netralitas itu ada di penegak hukum, ada di pemerintah. Jadi kita tidak bisa sekedar berasumsi oh sudah pastilah karena pemerintah pasti netral. Tapi dalam konteks bahkan ada seorang anak presiden menjabat sedang maju, wajar kalau banyak pihak jadi khawatir. Gitu. Jadi tanggung jawab untuk membuktikan netralitas itu ada di pihak pemerintah sebenarnya sekarang. Kita bicara secara objektif gitu. Karena ya untuk memberikan kelegaan, memberikan rasa tenang bagi semua pihak yang berkompetisi, maka sang penyelenggara, maka sang pembawa acara, atau dalam hal ini bahkan wasit dan semua yang mengatur ada pertandingan yang bisa terjadi itu harus menunjukkan bahwa mereka netral. Jadi apa yang terjadi di Jawa Tengah, kalau berita itu benar seperti itu ya kami berharap bisa segera diklarifikasi. Dan jangan sampai ada desas-desus dan bahkan tindakan yang patut diduga ini tidak wajar. Begitu. Apakah tahun-tahun sebelumnya pernah dipanggil hal seperti ini atau baru sekarang? Nah itu harus segera diklarifikasi. Tapi sampai jadi isu liar. Dengan pengalaman yang dari 2012, apakah memang praktik-praktik seperti ini biasa terjadi menurut Michael? Ya, mungkin bedanya ini menurut saya ada satu beda dulu 2012 waktu saya pertama kali ikut di Pilkada, kebetulan saya ikut di tim kampanye Jokowi Ahok. Pada saat itu saya jadi asisten kampanye calon wakil gubernur Pak Ahok pada saat itu. Kita mengikuti kontestasi di Jakarta sehingga saya itu begitu ceria. Kita juga ada suatu nuansa kebaruan, anak-anak muda terlibat di dalam politik. Dan sehingga saya tidak memecah, tidak divisif. Gitu. Itu pengalaman 2012. Menuju 2014 di level Pilpres, sehingga saya juga tidak ada kejadian-kejadian yang, atau tadi ada salah satu kandidat bahkan ya yang mengungkapkan bahwa sepertinya sekarang dugaan atau keresahan akan ada kecurangan itu sangat besar. Itu tidak terjadi 2014. Ya mungkin salah satu faktor yang pembedanya adalah karena pada saat itu Presiden SBY selesai masa jabatan, beliau secara publik bersikap netral. Kalau secara pribadinya mungkin punya dukungan ya kita nggak pernah tahu. Iya betul. Tapi karena beliau ya tidak ada keluarganya yang mencalonkan diri, atau bahkan pada saat itu juga seingat saya Partai Demokrat
tidak punya calon dari kadernya. Gitu. Akhirnya kan ya sampai di ujung masih baru memutuskan gitu arahnya kira-kira kemana begitu. Jadi netralitas pemerintah pada saat itu tidak begitu diragukan. Ya, itu tidak dipertanyakan seperti sekarang, seperti itu maksudnya. Itu 2014. 2019 ya realitanya incumbent Pak Jokowi maju periode kedua lawan Pak Prabowo gitu. Itu juga kontestasi yang seingat saya juga tidak sebanyak ini desas-desusnya, tapi semua punya pemahaman dan cukup ya realitanya adalah memang presiden menjabat maju lagi. Gitu. Dan memang pada saat itu tentu pada saat Pak Jokowi maju ke periode kedua ya harus memastikan walaupun maju kembali tapi tidak memanfaatkan fasilitas-fasilitas negara seperti itu. Berusaha ditunjukkan. Kali ini walaupun beliau tidak maju untuk periode ketiga karena ada batasan oleh Undang-Undang Dasar yang tidak membolehkan presiden maju lagi, tapi karena anak presiden ada yang maju itu saya rasa sangat penting untuk pemerintah menunjukkan bisa menjaga netralitas itu gitu. Jadi desas-desus apalagi dengan kejadian kemarin di Mahkamah Konstitusi itu yang membuat banyak pihak termasuk masyarakat sipil yang saya lihat mempertanyakan ya bahwa apakah semua institusi negara nanti bisa bersikap benar-benar profesional dan adil begitu. Oke, pemirsa, kita tahan dulu diskusinya, Michael. Kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Breaking News.